Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik pada perkuliahan kali ini adalah analisis pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor. Dengan subtopiknya adalah aliran pendapatan dan syarat keseimbangan, kebijakan fiskal dalam perekonomian, jenis-jenis pajak, pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan, pengeluaran pemerintah, keseimbangan PN dalam perekonomian 3 negara. Yang berikutnya adalah masalah ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke subtopik yang pertama, aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Aliran pendapatan, aliran pembayaran pajak yang merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Jadi pemasukan pemerintah berasal dari pajak ya, Mas dan Mbak ya. Dan yang berikutnya, aliran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga, pembayaran pemerintah sebagai penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Syarat keseimbangan, jenis permintaan dan pengeluaran agregat meliputi konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Jadi keseimbangan perekonomian 3 sektor. Jadi ada government ya. Jadi ada pemerintah dalam hal ini. Penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Y sama dengan C ditambah I tambah G gitu ya. Kalau saya tidak salah, yaitu pendapatan ya, pendapatan negara atau GDP ya. Sama dengan C itu consumption, konsumsi. Kemudian I adalah investment, investasi, dan G adalah government expenditure ya. Jadi pengeluaran pemerintah. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi kalau di sini ini adalah investasi perusahaan, C-nya adalah konsumsi rumah tangga, dan G-nya adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke rumah tangga dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional digunakan untuk membiayai C, S, dan T. Jadi C-nya itu consumption, S-nya itu save, tabungan, dan T tax. T itu tax, yaitu pajak ya. Kalau saya tidak salah seperti itu Mas dan Mbak. Terus kita persamaan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah S tambah T. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi kalau menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kita sama-sama lihat, berdasarkan persamaan di atas, maka pendapatan nasional equilibriumnya sebagai berikut. Jadi sama-sama Y, C plus I plus G sama dengan C plus S plus T, atau I tambah G sama dengan S tambah T. Jadi C-nya dicoret ya Mas dan Mbak ya, karena muncul di dua di sisi kanan dan di sisi kiri, jadi muncul di dua sisi. Jadi didapatkan I tambah G sama dengan S tambah T. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi dalam perekonomian 3 sektor, I dan G disebut suntikan, dan S dan T disebut bocoran. Dengan demikian, untuk mencapai equilibrium berlaku Y sama dengan C plus I plus G, dan I tambah G sama dengan S tambah T. Seperti itu Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke kebijakan fiskal dalam perekonomian.
volume transaksi yang dilakukan pemerintah di kebanyakan negara cenderung untuk meningkat lebih cepat daripada kenaikan pendapatan nasionalnya. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terdiri dari penerimaan dari pungutan pajak dan pengeluaran berupa government expenditure dan government transfer. Oke, pengeluaran konsumsi pemerintah (G) meliputi semua pengeluaran pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Contoh pembayaran gaji PNS, pembelian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah. Ada poin lain, transfer pemerintah (TR) merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah di mana pemerintah tidak menerima balas jasa secara langsung. Contohnya adalah sumbangan pemerintah terhadap korban bencana alam, pembayaran pensiun PNS, subsidi dan beasiswa. Seperti itu Mas dan Mbak. Ini masuk di government expenditure kalau saya tidak salah. 2 poin ini. Oke, masuk ke jenis-jenis pajak. Pungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi ada pajak langsung, jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari wajib pajak, dan pajak tak langsung. Pajak yang bebannya boleh dipindahkan kepada pihak lain seperti pajak impor. Bentuk-bentuk pajak pendapatan, sistem pajak dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, pajak regresif, yaitu sistem pajak yang persentase pungutannya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua adalah pajak proporsional, pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan. Contohnya adalah pajak pendapatan 10%, jadi proporsional ya, tetap harganya walaupun gajinya level gajinya beda-beda, tapi pajak pendapatannya 10%. Pajak progresif, pungutan pajak dengan persentase bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Jadi seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan dalam 2 sektor pendapatan nasional sama dengan pendapatan nasional sama dengan pendapatan disposable. Ketika terdapat pajak, maka pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari pendapatan nasionalnya. Jadi ya ini ya, kalau dituliskan dalam bentuk rumus, YD sama dengan Y dikurangi T, ya karena dikurangi dengan T gitu ya, makanya pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasionalnya Y ya Mas dan Mbak ya. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini dikarenakan pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Ya, kalau misalnya tidak perlu membayar pajak gitu, maka uang yang seharusnya dipakai untuk membayar pajak bisa dipakai untuk konsumsi yang lain dan juga bisa dipakai untuk menabung. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, analisis pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan dibedakan sebagai berikut. Pengaruh pajak tetap ke atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Pengaruh pajak proporsional ke atas pengeluaran konsumsi dan tabungan. Ya, perhitungan yang menunjukkan hubungan antara pajak, konsumsi dan tabungan ditunjukkan seperti halaman 156 sampai 160 di bukunya Sadono Sukirno ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke pembahasan kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Kecenderungan mengkonsumsi marginal MPC adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan disposable. Jadi MPC sama dengan delta C, ya pertambahan konsumsi atau selisih konsumsi ya, dibagi dengan delta YD, jadi selisih pendapatan disposable. Kemudian MPCY adalah rasio di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan nasional. Ya, rumusnya MPCY sama dengan delta C dibagi dengan delta Y. Kecenderungan menabung marginal
MPS adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan disposable. Jadi MPS sama dengan delta S dibagi dengan delta YD. MPSY adalah rasio di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan pendapatan nasional. MPSY sama dengan delta S dibagi dengan delta YD. Dan MPSY sama dengan 1 dikurangi B dikalikan dengan 1 dikurangi T. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, masuk ke pengeluaran pemerintah. Faktor yang mempengaruhi jumlah pengeluaran pemerintah meliputi yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Yang kedua, tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Untuk memenuhi beberapa tujuan seperti mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi, terkadang pemerintah membelanjakan uang melebihi pendapatannya. Dan yang poin ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Kekacauan politik, perselisihan antar golongan masyarakat akan meningkatkan perbelanjaan pemerintah sangat besar. Seperti itu Mas dan Mbak. Ya, masalah makroekonomi dan kebijakan fiskal. Keadaan yang mungkin dialami oleh perekonomian antara lain adalah 1. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Keadaan ini tercapai ketika AE sama dengan AEF, di mana AE adalah pengeluaran agregat, di mana AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya dan AEF adalah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Ya, ini bisa dilihat di bukunya Sadono Sukirno ya, Mas dan Pak ya. Kemudian menghadapi masalah pengangguran terjadi ketika pengeluaran agregatnya AE di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Ya, ini juga bisa dilihat di bukunya Sadono Sukirno. Kemudian yang ketiga, menghadapi masalah inflasi terjadi ketika tingkat kegiatan ekonomi melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Ya, bisa dilihat juga di bukunya Sadono Sukirno. Baik, ini ada beberapa latihan ya. Ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Dipersilakan jika ingin tertarik untuk mengerjakannya. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.